Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 6 Juli 2021, kembali kami menjumpai Bapak Ibu sekalian. Doa harapan kami, kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, mari kita mengawali persekutuan kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari lagu Bapa Ku Datang Padamu. 2, 1. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami bersekutu bersama-sama Tuhan. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami Tuhan, berikan hikmat-Mu agar kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami dan juga kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati juga Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Kiranya firman yang disampaikan boleh menguatkan setiap kami, menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yakobus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Bersabar di dalam
penderitaan. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin sebagian orang sudah bosan ketika mendengar firman Tuhan yang berbicara tentang kesabaran. Apalagi di masa pandemi ini, di mana pandemi ini sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Orang sudah lelah, orang sudah bosan dengan ketidakpastian ini. Dan kita juga belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Karena itu ketika ada himbauan, ada ajaran tentang kita belajar tentang kesabaran, bahkan mungkin ada orang yang mengatakan, "Pak, kok bersabar dan bersabar lagi." Apalagi mungkin ada di antara kita yang pernah mendengar perkataan atau ungkapan yang mengatakan bahwa kesabaran itu ada batasnya. Bagaimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu sekalian, apakah memang benar kesabaran itu ada batasnya? Orang kuno dulu pernah memiliki ungkapan atau slogan 3N untuk belajar tentang kesabaran ini. Yang pertama itu adalah ngalah. N yang kedua adalah ngalih. N yang ketiga adalah ngamuk. Ngalah itu artinya mengalah. Demi bersabar kesabaran itu, demi belajar kesabaran itu, seorang yang dijahati, seorang yang kemudian diintimidasi, orang akan bersabar dan mengalah. Kalau sudah mengalah tetapi dia masih dicerca, dia masih dicemooh, dia masih dijahati, maka orang itu kemudian ngalih, menghindar. Tetapi kalau dia sudah menghindar tapi dia terus diburu, dia terus diintimidasi, terus dijahati, maka dia mengeluarkan jurus yang ketiga, N yang ketiga, yaitu ngamuk. Artinya dia membalas kejahatan itu, dan itu berarti berakhir sudah kesabarannya, karena orang itu mengakhiri kesabaran itu. Saudara-saudara, memang apakah seperti itu yang diajarkan oleh firman Tuhan Alkitab tentang kesabaran? Oh, tentu tidak. Firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Konteks ayat ini memang berbicara, ditujukan Rasul Yakobus kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang hidup di luar Yerusalem. Karena iman mereka kepada Kristus, mereka diintimidasi, mereka disiksa, mereka menderita. Di dalam penderitaan itulah kemudian Rasul Yakobus menuliskan surat ini dan mengatakan kepada mereka, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Injil bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa kedatangan anak manusia itu tidak ada yang tahu pada kedatangan yang kedua kali. Anak pun tidak, hari itu hanya Bapa. Artinya apa, saudara? Jika kita kaitkan dengan konteks itu, maka sebetulnya belajar bersabar itu sepanjang hidup sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Yakobus kemudian mencontohkan bagaimana kita harus belajar bersabar, itu melihat, mencontoh kepada kehidupan seorang petani ketika dia menantikan datangnya musim hujan. Ketika dia menantikan hasil panen tiba. Di dalam konteks pertanian yang kuno tentu, yang tradisional, di mana para petani ketika dia bertani sangat dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Dipengaruhi oleh datangnya musim hujan, tentu berkaitan dengan musim tanam. Dan tentu belum seperti pertanian modern sekarang, di mana bisa bikin hujan buatan, di mana bisa bikin irigasi yang modern. Di dalam konteks masyarakat Israel, memahami musim hujan yang dikatakan oleh Rasul Yakobus itu adalah berbicara tentang dua musim hujan yang mereka kenal, yaitu hujan awal dan hujan akhir. Dua musim yang dipahami oleh umat Yahudi, orang Israel, yang pasti kedatangannya. Karena itu kalau mereka diminta belajar kesabaran, menantikan seperti menanti kedatangan hujan pada musim awal atau hujan awal dan hujan akhir, itu artinya sebetulnya
bahwa belajar kesabaran itu nanti suatu saat akan menemui hasil yang pasti. Dengan demikian kalau mereka juga disuruh bersabar sampai kedatangan Tuhan, sama seperti musim hujan awal dan musim hujan akhir yang pasti datangnya, demikian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pasti juga datang. Karena itu nantikan dalam kesabaran, dalam iman dan pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih, menariknya dua keadaan itu, hujan awal dan hujan akhir itu, keadaan yang dimuat di dalam perjanjian lama, misalnya di dalam Ulangan 11 ayat 14 maupun Hosea 6 ayat 3, itu adalah berbicara tentang penggambaran kesetiaan Tuhan di dalam memelihara umatnya. Artinya, umat Tuhan diminta belajar kesabaran dari Allah sendiri yang memelihara umatnya dengan penuh kesabaran, sehingga Tuhan dikatakan Allah yang panjang sabar. Sebagaimana petani yang berhasil panen juga karena bersabar, bersandar kepada hujan awal dan hujan akhir, demikianlah keberhasilan umat Tuhan yang bersabar juga akan berhasil kalau bersandar total, nemplok pada kesadaran Allah, pada kesabaran Tuhan. Ada relasi yang erat dan melekat. Diibaratkan Tuhan Yesus seperti ranting yang menempel pada pokoknya, dia akan berbuah. Orang yang hidupnya melekat erat pada Tuhan, maka dia akan berbuah, menghasilkan buah-buah kebenaran, dan tentu di dalamnya juga buah-buah kesabaran. Saudara-saudara yang terkasih, tentu kita menyadari kita manusia biasa yang punya tantangan, punya halangan, punya pergumulan ketika kita kemudian ingin menjadi orang yang bersabar. Apa halangannya, saudara-saudara? Yang pertama itu sebetulnya adalah menyangkut tentang apa yang disebut tentang zona nyaman. Kemudian juga halangan-halangan yang lain itu adalah menyangkut tentang bagaimana kita ini sebetulnya orang-orang yang punya kekhawatiran tersendiri ketika kita harus bersabar menantikan hasil. Kita ingin cepat-cepat. Karena itu ada orang-orang yang tidak sabar dan menempuh langkah-langkah intanisme. Langkah-langkah itu yang membuat kemudian orang itu menempuh cara-cara yang penting segera menikmati hasil. Saudara-saudara, saya sendiri belajar tentang kesabaran ini di dalam hidup pelayanan saya. Paling tidak yang nyata yang sudah saya jalani adalah bagaimana ketika saya menempuh jalur kependetaan saya. Saya dulu bukan kader GKI, dan untuk menjadi kader GKI dan pendeta GKI itu menempuh tahapan-tahapan kependetaan yang panjang. Dan itu tidak bisa shortcut. Dan dari lulus sampai saya dipendetakan itu 5 tahun. Dan selama 5 tahun itu saya setia melayani, baik dulu di GKI Darmo Permai dan sekarang di GKI Batu. Saya tidak pindah-pindah dalam menempuh perjalanan pelayanan saya itu. Dan ketika saya ditabiskan menjadi pendeta, saya orang pertama di angkatan saya yang ditabiskan pendeta, dan ketika teman-teman saya undang untuk menghadiri penabisan pendeta itu, mereka mengatakan kepada saya, ini buah kesabaran Mas Dwi menempuh jalur kependetaan. Dan saya menjawab, ini semuanya adalah anugerah Tuhan. Saudara-saudara, dengan belajar bersabar banyak hal yang kita dapatkan, termasuk bersikap bersabar menghadapi kesalahan orang lain, tidak buru-buru kita membuat penghakiman penilaian terhadap mereka. Mari coba kita belajar sendiri kesabaran itu dari Tuhan Yesus, Guru Agung kita, teladan dan juru selamat kita. Bagaimana Tuhan Yesus itu meneladankan kepada kita kesabarannya di atas kayu salib,
seolah-olah dia sepertinya kalah, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Peristiwa salib adalah awal kemenangannya. Yesus bukan saja menang atas ego pribadinya sebagai manusia, tetapi ia juga menang atas perangkap kuasa iblis yang menggodanya. Jika ia tidak menyerahkan nyawanya, maka penebusan dosa terhadap umat manusia itu tidak terjadi, artinya tugasnya sebagai penebus dosa dan juru selamat itu gagal. Tetapi dengan kematiannya ia telah bersabar memikul beban dosa manusia agar manusia yang percaya kepadanya tidak sia-sia imannya. Di dalam kebangkitannya ia mendapatkan kembali umat tebusannya. Dan semuanya itu terjadi akibat kesabarannya. Ketika ia mengikuti cara Bapa, termasuk di dalamnya ketika ia meminum cawan pahit itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pandemi mungkin semacam cawan pahit yang menguji kesabaran kita. Sampai kapan itu selesai, kita belum tahu. Tetapi keadaan ini benar-benar menguji kesabaran kita semuanya. Bertindak cermat, tidak gerusa-gerusu demi keselamatan, itu adalah cara yang terbaik menyikapi kondisi pandemi ini. Belajar kesabaran seperti yang diteladankan oleh Tuhan dan diajarkan oleh Rasul Yakobus. Kalau hujan awal dan hujan akhir tadi pasti datangnya, maka kita juga yakin pandemi ini juga akan ada akhirnya. Amin Bapak Ibu. Pasti suatu saat juga akan berakhir. Saudara-saudara, sekalipun di dalam segala keterbatasan kita bergumul untuk terus tetap bisa bersabar. Tetapi mari tetap kita belajar untuk bersabar dan meminta kepada kekuatan Roh Kudus agar memampukan kita melewati kabut yang disebut pandemi ini. Mari kita selalu mengandalkan Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kita. Kalau hidup kita menempel erat kepada Tuhan dan dipengaruhi oleh Roh Kudus, maka kesabaran adalah buah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, Amsal 16 ayat 32 mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Karena itu saya mengajak, mari kita semuanya menjadi orang yang penyabar, sebab orang yang sabar itu bukan saja subur, orang yang sabar itu memiliki jiwa yang luhur. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah dan kami yakini menjadi Tuhan dan Juru Selamat, penolong kehidupan kami yang setia. Terima kasih untuk ingatan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini, supaya kami menjadi orang-orang yang menghasilkan buah kesabaran dalam hidup kami. Kami percaya dan kami yakin jika Tuhan memberikan perintah itu kepada kami, Tuhan juga akan memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, tanpa Engkau kami tidak mampu, kami tidak bisa. Karena Engkau yang memproduksi buah kesabaran itu, maka kami memohon anugerah-Mu agar kami semuanya bisa mengenakan kesabaran itu di dalam kehidupan kami. Secara khusus di masa pandemi seperti ini ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu supaya kami menjadi orang yang sabar menyikapi segala sesuatu, supaya kami tidak menjadi orang yang reaktif, supaya kami menjadi orang-orang yang lebih produktif, supaya kami menjadi orang-orang yang lebih introspektif, sehingga kami menjadi orang-orang yang bisa mengenakan kesabaran di dalam melewati masa-masa pandemi ini. Mungkin kami merasakan bahwa lingkungan masyarakat di sekitar kami juga tidak mendukung keadaan untuk menjadi seorang yang penyabar, tetapi kami yakin dan kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Kami tetap berdoa untuk negeri kami, terutama ya Tuhan untuk PPKM darurat yang sekarang diberlakukan.
Tuhan memberikan kepada kami kewaspadaan, kehati-hatian, kecermatan, sehingga kami tetap mengenakan protokol kesehatan ketika kami beraktivitas di luar rumah. Kami boleh mematuhi 5M, sehingga itu menjadi sarana untuk melindungi diri kami dan melindungi orang lain. Kiranya masyarakat luas juga akan sadar akan penerapan protokol kesehatan 5M, sehingga negeri kami boleh terbebas dari penyebaran wabah virus corona. Kami berdoa untuk mereka yang sakit karena virus ini Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk mereka yang berpulih ekonominya, kiranya Tuhan berikan jalan keluar, terutama jemaat-Mu Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Dan kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, baik mereka yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami doakan pekerjaan jemaat-Mu di GKI Batu, Tuhan memberkati dalam segala keterbatasan kami, di dalam PPKM darurat ini, juga umat-Mu ketika mereka boleh beribadah dari rumah, mereka boleh beribadah kepada Tuhan dengan setia. Terima kasih kami serahkan aparat keamanan yang mengawal PPKM darurat ini, supaya mereka dapat menegakkan kedisiplinan, sehingga masyarakat luas bisa menaati aturan yang berlaku di dalam PPKM darurat ini. Terima kasih Bapak, biarlah setiap orang yang mengikuti ibadah ini, baik di tempat tinggal mereka masing-masing maupun di kota Batu, semuanya mereka diberkati dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan sepanjang hari ini ke dalam berkat-Mu ya Bapa. Karena itu kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.